Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman ketemu lagi bersama saya di channel Karya Ing ya. Oke, baru konten lagi saya ya. Sebelumnya mohon maaf karena ada kesibukan. Sekarang alhamdulillah masih bisa berbagi lagi ya untuk ilmu-ilmu elektronika yang akan saya share kepada teman-teman. Oke, di sini saya akan di sini saya akan berbagi bagaimana cara mengukur tegangan ya. Bagaimana cara mengukur tegangan DC menggunakan multimeter analog maupun multimeter digital. Oke, untuk teman-teman bisa saksikan video kali ini. Oke, yang pertama saya sudah siapkan power supply ya. Di sini anggap saja kita belum tahu power supply ini tegangannya yang keluar itu berapa ya. Anggap saja kita belum tahu tegangannya berapa. Nah, di sini sudah saya sediakan juga untuk multimeter analognya. Ya. Untuk terminal positif negatifnya. Nah, ini untuk terminal positif, ini untuk terminal negatifnya untuk output ya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mengukur tegangan. Kita hubungkan dulu ke sumber tegangan ya. Oke, lampu LED sudah menyala, pertanda tegangan input sudah masuk. Baik, kita akan mengukur. Sekali lagi, andaikan kita tidak tahu ya tegangan yang keluar pada power supply ini berapa, maka kita bisa memposisikan skalator ya pada multimeter analog ini ya. Kita akan mengukur tegangan DC, berarti kita harus tentukan skalator itu di bagian pengukuran DC. Nah, di sini ada beberapa skala ukur ya. Dari angka-angka yang sudah disediakan, mulai dari 0,1, 0,25, 2,5, 10, 50, 250 sampai 1000 maksimalnya. Ini tegangannya ya, 1000 volt maksimal sampai sini. Nah, di sini kita tidak tahu nih. Di sini untuk power supply yang akan kita ukur itu tegangannya berapa yang keluar. Nah, gampang saja. Oke, pertama kita perkirakan dulu nih ya, seumpama tegangannya kita ukur di 2,5 lah ya, 2,5 nih ya, 2,5 nih, 2,5. Coba. Oh iya, sebelum kita ukur, alangkah lebih baiknya kita kalibrasikan dulu nih, ya. Kita kalibrasikan dulu, pastikan posisi jarum ini ya, posisi jarum ini berada di 0, ya. Posisikan di 0 ya. Oke, di sini saya sudah saya posisikan di 0. Nah, kalau teman-teman mau mengukur tegangan terus jarum itu belum di posisi 0, maka bisa dikalibrasi yang ada di probe tengah ini ya. Jangan di sini. Ya, jangan. Tapi di sini untuk kalibrasi jarum pada saat kita mengukur tegangan ya. Oke. Kita nggak tahu ini tegangan pada adaptor ini outputnya berapa ya. Kita skalanya di 2,5 dulu. Kalau jarum ini bergerak sampai maksimal ke sini, berarti tegangan pada adaptor ini outputnya melebihi dari 2,5 ya. Kalau posisinya sekitar tengah-tengah sampai ke bawah sini, berarti tegangan itu kemungkinan di bawah 2,5. Kalau sampai ke sini melewati batas akhir, batas maksimal, berarti tegangan lebih dari 2,5. Kita ukur.
Ini probe negatif kita hubungkan ke terminal negatif ya. Ini yang positifnya. Nah, tegangan apa jarum posisinya berada di atau melebihi batas maksimal. Berarti ini tidak terbaca ya, atau kita sulit untuk membaca tegangannya. Berarti tegangan ini yang terukur lebih besar daripada 2,5 ya. Berarti kita harus naikkan nih. Di mana? Di 10 dulu. Oke, kita naikkan di 10 nih ya. Kita naikkan di 10 tegangannya, skala ukurnya di 10 ya. Sini kita ukur. Dan ternyata jarum bergerak. Di sini jarum bergerak ya. Jarum bergerak di kisaran tengah-tengah di sini. Tegangan yang terukur di sini kita harus cari tahu dulu. Kita skalanya ambil berapa volt ya. Di sini saya ambil 10 volt. Berarti 10 tinggal dibagi skala yang ada. Skala maksimal maksudnya. Ya, 10 berarti skala maksimal di sini berhubung di sini pakai 10. Teman-teman boleh menggunakan 10 yang ini ya, atau 50 atau 250-nya boleh, tidak apa-apa, mangga silakan saja. Nah, untuk mempermudah kalau saya menggunakan 10 saja ya, ini sama-sama 10-nya jadi 10 nih ya. Saya pakai angka 10. Oke. Nah, 10 ini dibagi batas maksimalnya di sini berapa? 10. Oke, berarti 10 dibagi 10 nih ya. 10 dibagi 10. Oke, 10 dibagi 10. Berarti ini hasilnya 1 kan ya? 1. Nah, hasil pembagian antara skala ukur dengan batas maksimal ukur ini nilainya 1 ya. Nah, 1 kita lihat. Berhubung di sini skala ukurnya ada 10, berarti kemungkinan besar tegangan itu kurang dari 10. Nah, kita lihat di sini. Kita pakainya batas maksimal 10 volt. Berarti tegangan itu kurang dari 10 volt. Nah, di sini kita membacanya mulai dari angka 4 dan 6. Ya, dari angka 4 menuju 6 itu berarti naiknya berapa angka? 2 angka ya, dari 4 ke 6. 4, 5, 6. Nah, itu 2 angka. Nah, dari 4 ke 6 itu ada berapa strip? Nah, di sini ya, di sini ada 10 strip. Dari 4 ke 6 itu ya. Dari 4 ke 6. Dari 4 ke 6 itu ada 10 strip. Nah, 10 strip dari 4 ke 6 itu angkanya atau melebihi nilai 2 ya. 4, 5, 6. Berarti 2 dibagi jumlah 10 strip yang ada. Berarti 2 dibagi 10. Nah, 2 dibagi 10 itu 2 dibagi 10 itu berarti 0,2 ya, 0,2. Nah, 0,2 kita hitung. Mulai dari 4 nih ya, dari 4 nih ya, 4 nih. Dari 4 jarum itu berada di strip keberapa? 1, 2, 3, 4, 5 nih ya. 5, 6, 6 lebih sedikit ya, 7-nya kurang sedikit atau bisa lah. Nah, berarti 0,2 dikali 6. 0,2 dikali 6. 0,2 dikali 6 1,2. Nah, 1,2 berhubung di sini mendekati 7 ya. Berarti kita tambahkan menjadi 1,3 lah ya, 1,3. Nah, 1,3. Nah, tinggal 1,3 ini karena kita mulainya dari angka 4, berarti 1,3 ditambah 4. 1,3 ditambah 4 berarti 5,3. Nah, tegangan yang terukur di sini atau tegangan output pada regulator ini ya, yang saya punya ini ternyata sebesar 5,3 sekian volt ya. Kita anggap 5,3 volt saja. Oke. Nah, itu cara untuk mengukur tegangan menggunakan multimeter jenis analog ya. Oke, tegangan yang terukur tadi itu sebesar 5,3. Mungkin lebih sedikit, 5,3 berapa. Sekarang kita ukur dengan menggunakan multimeter digitalnya ya. Oke, kita nanti cek apakah benar 5,3 sekian-sekian. Oke, kita skalanya ini masuk di
volt ya. Berhubung tadi di sini kita sudah tahu nih ya tegangannya itu berapa ya. 5 volt kan tadi ya, 5 volt berarti kita pasang di 20. Jangan di 2. Karena tegangan yang tadi diukur itu sebesar 5. Ya, jangan di 2, kita pakainya di 20. Oke. Untuk probe positifnya yang merah ini teman-teman hubungkan ke sini ya. Jangan ke sini. Kalau ke sini untuk mengukur arus. Ya, kalau ke sini nanti untuk mengukur arus. Nah, untuk komnya itu untuk probe negatif warna hitam. Ya, warna hitam ini. Oke, kita cek ya tegangannya berapa. Di 20. Kalau pakai multimeter digital ini kita tidak perlu menghitung pembagian dari skala angka di skalator dengan tegangan maksimal yang ada pada skala ukur ya. Kita tidak perlu sebab langsung tampil di sini nilainya. Oke, kita ukur. Nah, sekitar 5,3 ya. Sesuai perhitungan tadi. Ya, menggunakan multimeter analog. Nilainya 5,3 sekian-sekian. Nah, sekarang menggunakan multimeter digital tegangan yang terbaca sebesar 5,35 ternyata ya. Oke. Itulah cara mengukur tegangan DC menggunakan multimeter analog maupun digital ya. Kalau mau mengukur tegangan AC sama saja, tidak jauh berbeda. Baik menggunakan multimeter digital ya yang ini ataupun menggunakan multimeter jenis analog sama saja ya, antara mengukur tegangan AC maupun tegangan DC. Oke. Nanti untuk pertemuan atau video yang akan datang saya akan share kembali bagaimana cara mengukur arus ya, cara mengukur arus dengan menggunakan multimeter analog ataupun multimeter digital. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten tentang elektronika. Oke, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.